Berat. Di akhir zaman itu nanti pasukan hitam, panji-panji hitam Imam Mahdi itu, pasukan hitam itu, kata Nabi SAW, yas'aluna wala yu'ton. Mereka ini minta bantuan, tapi nggak ada yang ngereken. Minta bantuan militer, bantuan donasi, bantuan ini dan itu, tapi nggak direken. Hatta yuqatilun, mereka ini berperang dan Allah kasih kemenangan. Wa yas'alun wa yu'tun. Mereka lalu ini pasukan panji hitam ini minta dan dikasih. Tapi itu cuma ujian. Dikasih ini dibalikin lagi sama pasukan hitam, kami nggak butuh. Ya. Baru di situ pasukan panji hitam ini memburu pasukan Sufyani. Pasukan Sufyani ini kan yang fokusnya itu ngurusin keturunan Nabi ya. Sampai masuk ke Indonesia lah, bikin isu, bikin DNA dan sebagainya. Itu fokusnya di situ Sufyan itu. Cuma banyak yang nggak ngeh gitu, banyak yang nggak sadar, banyak yang belum bangun gitu. Nah akhirnya diburulah sama pasukan, pemimpinnya di situ bernama Syu'aib bin Saleh, atau Saleh bin Syu'aib. Mugaddamuhu Mansur, yang di depannya itu jenderalnya itu ada bernama Mansur. Nah nanti ini peperangan nggak berhenti di Palestina, Bib. Meluas. Kita dengar aja, lihat nanti meluas ke Syam lainnya, ada Lebanon, Jordania, Suria, ini meluas nanti. Nanti ada, antum lihat sendiri ketika Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina, ya Allah berkahi Syam kami dan Yaman kami. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina, ya Allah berkahi kami, Syam kami dan Yaman kami. Sampai 3 kali. Kemudian ada orang najat, wa fi najinina ya Rasulullah, dan najat kami wahai Rasulullah. Nabi diam, nggak ngomong Allahumma ya Allah berkahi juga najat kami, Saudi kami, enggak. Tapi kata Nabi, fiha zalazil wa fiha yatla'u qarnu syaitan. Di situ ada kegoncangan-kegoncangan dan di situ muncul tanduk setan. Iya. Nah, 2 ini maksudnya tanduk ini kekuasaan, kepala, seperti mahkota dan lain sebagainya, khalifah dan sebagainya. Mereka ini nggak terlalu dengan muslimin yang betul-betul terdolimi. Artinya menjadi bagian orang-orang yang mendolimi. Begitu. Dan sekarang antum bisa lihat sendiri kan bagaimana, wah nanti kena benet nanti anak ini. Ojo. Tinggal nunggu waktu saat kan di situ kan sudah jelas tidak sampai 1.500 kan. Berapa tahun? Tidak sampai 1 abad. Iya, 1.500. Kan sudah 1.400 sekarang. 1.445. Hai. Itulah, ingat-ingat itu wis geder semua itu, dari atas sampai bawah itu gemeter. Doain anak. Insyaallah. Apa ente, Ukas? Ente ngopi. Iya. Kas, pindah Gresik aja, Kas. Tempat-tempat yang ada politiknya, yang menjadi pos-pos politik, itu tempat-tempat yang paling utama didatangi oleh Dajjal. Gitu. Berkenaan dengan pemerintahan, pergerakannya. Ya karena pergerakan Dajjal kan semua menyangkut kekuasaan dunia gitu, pemerintahan dunia. Iya. Kata Nabi itu, guys ya, nih dengerin ini. Ente mau cari tahu iman yang sesungguhnya di mana? Nabi SAW bersabda, aku bermimpi melihat dari bawah bantalku ini cahaya yang membentang sampai ke negeri Syam, dan aku lihat itu adalah cahaya, kata Nabi SAW. Ala annal iman idza waqa'atil fitan fi Syam. Ketahuilah iman yang sesungguhnya, iman yang sejati ketika terjadi huru-hara, fitnah di akhir zaman, iman yang sesungguhnya itu terletak di negeri Syam.
di negeri Syam. Terutama sekarang kita lihat Palestina. Ketika orang meragukan keimanan orang-orang Palestina, maka orang itu orang yang tidak punya iman sama sekali. Wong Nabi ngomong keimanannya sesungguhnya di akhir zaman itu, huru hara itu ada di Palestina. Kok kita malah mengaku paling beriman? Anak-anak kecil 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bagaimana mereka sudah merindukan mati syahid. Dibandingkan wali abdal yang ada di Indonesia, ya jauh sama orang anak kecil 5 tahun di Palestina. Idza turidu antara Gaza yarka'u falyati ilaihi fis shalah li'annal Gaza la yarka illa lillah. Ada anak kecil umur 7 tahun ngomong begini, kalau kamu ingin melihat penduduk Gaza ini sujud, tunduk, maka lihatlah mereka di solat-solat mereka. Karena Gaza, penduduk Gaza, Palestina tidak tunduk kecuali kepada Allah. Anak kecil yang mereka itu memimpikan makanan yang nikmat, makanan yang enak, ya, diajarin sama bapaknya mulai umur 1 tahun, 2 tahun. Kita nanti dapat makan yang enak habis sebentar lagi di surga. Jadi kalau kita kena bom, insya Allah Allah kasih makanan yang nikmat di surga. Akhirnya mereka itu nggak takut sama rudal, sama tembakan, sama bom, nggak takut, malah seneng. Sampai dibuat nyanyian sama anak kecil di situ. Asyahid Habibullah, asyahid Habibullah, asyahid Habibullah. Masya Allah, itu kalian ini misalnya mondok 100 tahun, melekat semua hafalan di kepalamu, ya, dengar di hadapanmu suara tembakan, belum tentu kamu mampu menghadapi. Tapi anak kecil ini nggak pernah mondok, nggak ada takut-takutnya sama bom, nggak lari di medan perang. Belum tentu kita ini yang ahli agama nggak lari di medan perang, belum tentu. Bisa jadi dengar tembakan, dia kaget, pingsan duluan atau lari. Kan begitu ya, Bib? Iya. Ini waktunya giliran saya, kan gitu katanya. Pada berebut itu. Kalau secara logika, guys, Gaza sekecil itu, guys, musuh Israel dan para sekutunya, Amerika, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Kenapa nggak hancur-hancur? Mikir, kenapa nggak bisa habis itu? Warga Gaza nggak bisa habis, mikir coba. Anak yakin nggak ada yang mikir ke situ, ya? Gitu. Karena di sana, Bib, di Palestina, Bib, itu penuh dengan rahasia yang belum pernah diungkap, belum pernah didapatkan, tapi hanya diceritakan secara global di dalam Al-Quran. Bagaimana di situ ada Asif bin Barhia yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dalam hitungan lebih cepat dari detikan kedipan manusia. Ya, di situ. Kemudian juga bagaimana Ifrit sakit hati di situ dengan seorang manusia yang bernama Asif bin Barhia, sekretarisnya Nabi Sulaiman, memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman menuju Palestina. Kemana kerajaan itu? Kemana kitab yang dibaca sama Asif bin Barhia? Wa indahu ilmun minal kitab. Dalam Al-Quran Allah sebut, dan berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab. Di mana kitab itu? Di situ. Di situ. Dan nanti di Baitul Maqdis akan turun tabut. Imma turun dari langit, tahmiluhul malaika. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Bani Israel selalu menang berperang, ya, melawan musuh-musuhnya ketika ada tabut yang dibawa malaikat, tahmiluhul malaika. Turun itu tabut dan semua orang menyaksikan cahaya membawa tabut itu tanpa ada manusia, turun dari langit ke bawah, cahaya dibawa malaikat. Dibawa malaikat. Dan itu
akan turun nanti dari Sungai Tobari, akan keluar dari Sungai Tobari, ya, dari arah Sungai Tobari, imma turun atau muncul di bawah bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kan luas, Bit. Iya. Antum kalau lihat sekarang itu kan 4 kilo. Ya, yuk 4 kilo itu kan ada tembok semuanya kan. Iya. 4 kilo tingginya 12 meter kan itu. Itu kan untuk persiapan perang bersama Dajjal nanti itu. Itu Baitul Maqdis kan luas, ya. Luas itu Baitul Maqdis itu bukan, itu ada Masjid Al-Qibli, ada Masjid Qubatus Sokhra, dan masjid yang lainnya, satu komplek itu. Satu komplek itu dinamakan Baitul Maqdis, bukan satu masjid begitu. Nah, bahkan Qubatus Sokhra itu kiblatnya menghadap Masjid Qibli. Masjid Qibli, masjid kiblat, ya, masjid yang abu-abu warnanya itu. Kubahnya itu. Nah, itu satu komplek itu. Luas itu di situ. Itu nanti akan muncul tabut di situ yang berisi peninggalan mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Kata Allah di dalam tabut peti itu yang luasnya itu 1,5 meter, hampir 3 meter, ya. Itu berisi tongkat peninggalan Nabi Musa, kemudian pecahan batu Tauratnya Nabi Musa yang waktu dipecah itu sama Nabi Musa, kemudian peninggalan jubahnya Nabi Musa dan jubahnya Nabi Harun, juga peninggalan Nabi Ibrahim di situ. Itu nanti yang dipakai senjata oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi pusakanya di situ. Nabi Isa dan Imam Mahdi nanti senjatanya itu. Bahkan jubah Nabi Muhammad yang dipakai nanti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian jadi bumi Palestina itu bumi yang penuh dengan misteri yang belum terungkap, Bib. Dan nanti ketika tabut itu turun, Bib, ada banyak juga yang masuk Islam dari orang Yahudi, Bani Israel. Dan ada sebagian lagi yang nggak masuk Islam. So, akhirnya nanti ketika umat Islam itu di waktu subuh mereka nggak tidur, ya, mereka malam ini sudah dengar Dajjal sudah mengepung mereka sama Imam Mahdi. Jadi yang menaklukkan Palestina nanti pasukan Su'ab bin Soleh. Sebelum Imam Mahdi datang di situ, Imam Mahdi masih di luar Palestina, masih perang-perang. Nah, ini yang membumi hanguskan Sufyani, pemburu habaib, pemburu Duriyah Nabi, datang ke Palestina, bikin rumah di situ, bangun rumah di situ untuk Imam Mahdi. Nah, kemudian itu malam gelisah, umat muslim gelisah. Imam Mahdi semuanya disuruh berzikir, jangan tidur. Itu ada wali-wali di situ semuanya. Sedangkan di gunung-gunung di negeri-negeri lainnya itu sudah dalam kondisi genting. Sudah banyak yang terbunuh oleh pasukannya Dajjal. Genting, para wali banyak yang terbunuh juga menyelamatkan umat muslim di luar-luar Palestina. Nah, kemudian di waktu itu luar biasa, Dajjal sudah ngepung di luar Baitul Maqdis. Imam Mahdi nggak tidur, berzikir semuanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah hamdulillah wa la ilaha illallah akbar, untuk menahan rasa lapar saat itu. Nah, kemudian menjelang subuh qomat, kok nggak turun-turun pertolongan Allah? Ala anna nasrullahi qarib, nggak turun-turun. Umat muslim hampir putus asa. Nabi Isa ini nggak turun-turun. Subhanallah, setelah iqamatis shalah, gemuruh, langit terang, tiba-tiba gemuruh takbir, Allahu Akbar, nazal Nabiuna Isa alaihissalam ket nazal. Oh, rame gitu. Imam Mahdi mundur. Maksudnya itu untuk Nabi Isa, itu Nabi Isa turun, kirinya itu malaikat, ya. Rambutnya itu seperti basah sudah, seperti orang habis mandi itu, mutiara-mutiara seperti berturunan. Kemudian kata Nabi Isa, taqaddam li'annal iqamah lak, maju engkau karena qomat ini untuk engkau. Ini kalau kata ulama, kalau seandainya Nabi Isa jadi imam, syariatnya berubah, bukan syariat Nabi Muhammad. Tapi yang jadi Imam Mahdi, maka tetap Nabi Isa sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa jadi umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman, syariatnya tetap Nabi Muhammad. Subhanallah, makmum, ya kan? Ya, kemudian kata Nabi Isa, berbaris nih. Berbaris mereka berdiri bersop-sop, Nabi Isa dan
Imam Mahdi, seorang nabi dan wali Allah bersatu. Nabi Isa senyum-senyum ya kan, megang tongkat beliau. Imam Mahdi juga megang tongkat. Ya, subhanallah, tongkatnya Nabi Musa yang bisa belah lautan. Nah, kemudian buka gerbangnya, dibuka, Dajjal sudah kaget. Itu Dajjal bisa nggak tahu, sesakti luar biasa Dajjal nggak tahu Nabi Isa turun, saking ditutup sama para malaikat. Akhirnya dikejar sampai dikejar ke gerbang Lut. Di situ Dajjal terbunuh. Nah, ketika Dajjal terbunuh, kan masih ada sisa orang-orang Yahudi. La taqumu sa'ata hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim ini membunuh semua sisa orang-orang Yahudi. Fayaqtabi al-wara as-sajar wal hajar, mereka ini bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Wa qala al-hajar was sajar ya muslim ya Abdullah, dan berkata batu dan pohon, wahai muslim, wahai Abdullah, hadal yahud wara'i ta'al, hadal yahud wara'i ta'al, uqtulhu faqtulhu. Ini orang-orang Yahudi di belakangku, ini pohon batu ngomong, bit. Karomahnya Imam Mahdi, mujizatnya Nabi Isa bersatu. Ini pohon ngomong, tapi ngomongnya ini isyarat buat kita di zaman sekarang ini. Itu nanti terjadi, tapi isyaratnya buat sekarang. Apa isyaratnya? Ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa Palestina tidak akan ditaklukkan kecuali umat muslim bersatu. Tidak ada aliran apapun, yang ada aliran muslim. Wa Abdullah, dan hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba jabatan, bukan hamba politik, bukan hamba duniawi, tapi ya muslim, wahai umat Islam, wa ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadal yahud wara'i faqtulhu. Nggak ada sebut, hei kamu golongan aliran ini, golongan aliran ini, hei bendera kuning, hei bendera hijau, hei bendera merah, nih Yahud, bukan, tapi ya muslim. Ini isyarat buat kita bahwa Palestina akan ditaklukkan, muslim mendapatkan kemenangan ketika sudah bersatu di bawah panjinya Imam Mahdi. Nggak ada aliran apapun. Jadi urusan Qadiyatul Palestin, urusan Palestina bukan urusan politik, bukan urusan hal-hal lain. Ini urusan akidah, ini urusan keimanan. Kamu pikir udah pasti yang ikut Imam Mahdi itu aswajah? Kamu pikir aswajah nggak bisa ikut Dajjal? Iman illa man rahimah rabbi. Nanti berapa banyak yang ngaku-ngaku aswajah ternyata jadi pasukannya Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Misal khazar yatba'u ba'dhum ba'dha. Seperti jahitan itu yang mengikuti satu dengan yang lain. Atau misusilik idza in qata'at tanasarat habbatuhu. Seperti kawat tasbih itu, jika diputus satu maka akan berguguran, berhamburan biji-bijiannya satu demi satu. Artinya tanda kiamat yang sudah terjadi ini terus akan diikuti dengan tanda-tanda kiamat berikutnya secara berurutan. Kita tinggal menunggu. Wallahu a'lam.